Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, aneka benda di sekitarku. Silahkan dibuka bukunya ya. Di buku siswa ada di halaman 13, sedangkan di buku MPA ada di halaman 6. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Yang kedua, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki materi pembelajaran yang kedua. Benda terbuat dari kayu. Anak-anak, coba perhatikan pensil kalian. Terbuat dari bahan apa pensil kalian? Iya, benar. Salah satu bahan untuk membuat pensil adalah dari kayu. Selain pensil, banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Bisa kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat yang pertama, ada kursi. Kedua, ada lemari. Ketiga, ada kerajinan topeng kayu. Keempat, ada meja. Kelima, ada pensil. Dan masih banyak sekali contoh-contoh benda yang terbuat kayu dari di sekitar lingkungan rumah kalian. Coba kalian amati ya, di sekitarmu apa saja yang terbuat dari kayu. Kayu adalah suatu jenis batang pohon. Anak-anak, kayu diolah menjadi berbagai macam benda. Pengolahan itu melalui proses yang berbeda-beda. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Anak-anak, mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar untuk membuat benda? Kayu memiliki banyak keunggulan. Apa saja? Nah, keunggulan kayu ini memiliki banyak keunggulan ya. Nah, kayu mudah dibentuk. Selain mudah dibentuk apa? Ya, benda yang terbuat dari kayu jati ya, ini dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Di samping keunggulan tersebut, ternyata anak-anak, kayu juga memiliki beberapa kelemahan. Apa saja kelemahannya? Kita lihat ya anak-anak di dalam buku teks halaman 14. Nah, kayu tidak tahan terhadap api. Kenapa? Nah, karena kayu mudah terbakar. Nah, selain itu, ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap dan serangga lainnya. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Bisa dilihat di buku siswa halaman 15. Mengenal fungsi hutan. Coba anak baca ya teks bacaan mengenal fungsi hutan yang ada di buku siswa halaman 15 sampai 16. Nah, dengan sesama ya. Nah, sini Pak Amjad jelaskan sedikit.
salah satu fungsi hutan. Nah, bisa kita lihat fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Nah, hutan dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Jika hutan gundul, aliran air akan terganggu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti air akan mengenang. Nah, selain mengenang, akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, kita lihat di buku siswa ya, di halaman 16 di sini ada gambar penebangan liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, bisa dilihat ya anak-anak. Nah, jika penebangan ini dilakukan secara terus-menerus, maka semakin lama jumlah pohon di hutan akan semakin sedikit. Nah, ini tadi akan menyebabkan terjadinya genangan air dan menyebabkan terjadinya banjir. Bisa anak-anak baca ya nanti teksnya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Musyawarah. Ya, di halaman 16 ya, sedangkan di buku MPA ada di halaman 7. Anak-anak, sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Jadi anak-anak, jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, sekali lagi ya anak-anak, nah, jika terjadi ketika musyawarah ini menemukan jalan buntu, nah, maka jalan terbaik adalah dengan cara apa? Ya, dengan cara voting, yaitu dengan cara pengambilan suara terbanyak. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Dan sebagai tugas evaluasi pada hari ini, nah tadi silahkan baca teks benda terbuat dari kayu ya yang ada di buku siswa di halaman 13 sampai 14. Nah, kemudian berdasarkan teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kayu perlu dikeringkan sebelum diolah menjadi berbagai macam benda? Kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeringkan kayu? Ketiga, apa sajakah keunggulan benda yang dibuat dari kayu? Keempat, apa sajakah kelemahan benda yang dibuat dari kayu? Dan yang kelima, tuliskan 5 benda di rumah kalian yang dibuat dari kayu. Nah, banyak sekali contohnya ya anak-anak di sekitar rumah kalian. Nah, nanti tugas sudah selesai, silahkan dikirimkan ke Google Classroom. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.